guys, jumpa lagi dengan aku Rena. Di video kali ini ada salah satu Mbak PRT ya, yang berinisial T. Dia itu bekerja udah 10 tahun di majikan ini ya guys. Nah terus dia itu cuma serumah, cuman berdua ya, kayak aku ini serumah cuman berdua aja sama yang dia jaga. Terus seiringnya waktu berjalan, si majikan ini diam-diam memasang CCTV ya, karena dia itu tanpa sepengetahuan si Mbak PRT ini, di situ majikan mengetahui kalau Mbak PRT ini yaitu sering meninggalkan pasiennya sendiri, nggak tahu dia itu pergi kemana, dan perginya itu bukan yang 5 menit 10 menit tapi berjam-jam ya. Terus si pas di saat Mbak PRT tersebut cuti ya kan, pulang kampung 1 bulan lebih. Nah sampailah si PRT tersebut di Taiwan. Setelah sampai di Taiwan, telepon majikan, suruh bukain pintu. Terus si majikan nggak merespon. Setelah telepon agennya, agen bilang kamu dipecat. Nah majikan udah mengetahui semua apa yang dilakukan si Mbak PRT ini selama menjaga pasien. Mbak PRT tersebut gak berani berkata apa-apa. Jadi di sini itu intinya kalian itu harus tahu diri ya guys. Walaupun biasa kalau majikan itu bilang kalian kamu ini adalah icaran, sama seperti kita kayak keluarga, kalian tuh jangan langsung melayang gitu. Mentang-mentang kalian di situ cuman 2 orang aja sama pasien kalian, itu jangan kalian itu langsung apa namanya, wah nggak ada majikan ini enak nih, majikan nggak pernah datang. Terus kalau kalian itu nggak tahu ya, karena kamera itu kayak mur aja, kecil banget itu kayak gini, itu nggak kelihatan, kalian juga nggak bakalan ngeh gitu loh kalau kalian itu dipantau CCTV. Pernah juga di sini, karena aku tuh dulu jaga nenek yang ya udah uzur lah ya, udah 92. Nah gitu, nggak pernah tidur, dan akunya juga ikut stres. Dia siang tidur guys, siang tidur sampai sore, tapi malam dia gak tidur. Nah giliran kita itu jam 12 kita mau tidur, dia jam 2 udah bangun. Gimana kita nggak gila kepalanya ya kan ya. Dia sampai jam 3 dia nggak tidur, sampai jam 5 dia baru tidur. Stres gak kita? Dia nggak tahu, dipinginnya pulang. Karena di sini itu rumah untuk tempat kerja majikan aku ya. Kalau rumahnya dia itu aslinya ada di Linggau seperti itu ya. Dia pernah, si anaknya majikan aku yang gaji aku ini, bos aku ini bilang mau dipasang CCTV gak, katanya nggak perlu, katanya bapak aku nggak perlu, biar kita jaga bertiga aja. Karena si neneknya itu sering turun sendiri kan. Di sini wish ini ya, ada apa, tangganya, takutnya terjatuh. Itu musim panas di bawah kan nggak bisa buka no, karena ada pintu yang harus pakai ya kunci, dan dia nggak tahu. Nah singkat cerita ya seperti itu. Si majikan aku sekarang aku cuman berdua aja guys. Dia dulu bertiga, sekarang cuman berdua ya. Tetap walaupun aku di sini udah 10 tahun sama majikan ya, tapi ya biasa aja gitu. Maksudnya bukan biasa gimana, maksudnya kita itu juga menjaga apa yang majikan itu kasih kebebasan untuk kalian itu, jangan sampai salah gunakan ya kan. Mentang-mentang kalian itu dikasih kebebasan, terus kalian itu pergi seenaknya, walaupun si pasien itu nggak bisa ngapa-ngapain. Justru si pasien itu nggak ngapa-ngapain kalau majikan kalian itu tiba-tiba pasang CCTV ya kan. Dia udah tahu semua kelakuan kalian waktu kalian itu penjaga. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat tuh ya kan. Kalian enak-enak duduk di sini cuma jaga pasien cuman berdua, lepas itu kalian itu cuman keluar berjam-jam, si pasien ditinggal. Kalau kenapa-napa gimana gitu loh. Masa iya kalian cuman makan gaji buta doang, padahal kalian disuruh nunggu gitu kan. Disuruh nungguin itu bukan berarti kalian itu seenak kalian aja gitu loh. Jadi kalau kalian itu mau pergi ya setidaknya harus ngomong, tak libur lah. Ini setiap dia pergi bukannya 5 menit 10 menit. Mungkin kalau 5 menit 10 menit kita beli makanan di mini santai is oke lah ya. Ini berjam-jam kalian tuh ngapain di luar? Kalau pengen libur kenapa nggak ngomong aja, takut dipotong gitu. Nah ujung-ujungnya siapa yang rugi? Kalian sendiri kan. Karena di sini si majikan juga udah tahu selama 10 tahun dia itu ngapain di situ ya kan. Karena diberi kepercayaan, dia itu juga nggak bisa jadi seenaknya sendiri. Jadi ntar itu bakalan yang penggantinya itu bakalan susah, ngerti gak? Itu bakalan susah, dan itu bakalan kayak apa ya,
kayak terkekang gitu, karena dari awalnya itu yang jaga si mbaknya yang ini, yang dia itu terlalu bebas ini, jadi yang TKW yang menggantikannya itu bakalan terkekang karena majikannya sudah ilfil ya kan, udah gak percaya lagi gitu, hilang kepercayaannya kepada kita. Jadi kasihan yang gantiin kamu guys. Jadi kalau kalian itu dikasih kebebasan sama majikan, ya dimanfaat ya, apa namanya, di itu gitu loh, dimanfaatin sorry. Sayang banget gitu loh kalau kalian itu kerja di situ udah 10 tahun, mungkin gaji kalian itu udah 10 juta lebih lah ya, udah 25 atau 20 lebih, itu sayang banget gitu loh ya. Kalau kalian itu bakalan mendapat majikan, pengganti majikan yang baru, itu bakalan biasa. Biasa kalau kalian itu awal dapat majikan gak baik, itu kalau kalian pindah itu dapat majikan baik. Gak tahu kenapa ini sudah semuanya seperti itu ya. Tapi kalau kalian dari awal itu udah mendapat majikan baik, tetapi kalian itu pindah, itu bakalan gak baik. Gak tahu kenapa seperti itu. Memang udah jalannya ya, udah jalannya seperti itu, atau memang dia itu ngepasin banget kalau dia itu dapat majikan yang gak baik. 10 tahun loh, 10 tahun kalian itu seenaknya. Nah ini pas mungkin dia belum lama gitu kan, si mbaknya ini, mungkin si majikan ini mengambil kesempatan, mengizinkan si mbaknya ini untuk pergi cuti dan kembali pulang. Si ini sudah sampai di tawan, majikan tidak mau membukakan pintu kan. Setelah itu si mbak TKW-nya ini menelpon si agensi, ternyata ada itu dipecat. Rugi gak kalian itu? Rugi kan? 10 tahun kalian di situ itu padahal cuman jagain doang kan ya. Terus kalian itu cuma memanfaatin waktunya aja, tinggal duduk kayak gini aja kan ya, bersih-bersih atau gimana. Kalau kalian pengen libur ya libur aja kayak gitu, atau gimana pasiennya dibawa keluar, ikut keluar gitu aja gimana. Terus kalau kalian kayak gini tiba-tiba dipecat, yang rugi kalian sendiri ya kan. Kalian harus ngulang lagi, harus adaptasi lagi sama majikan baru, terus ikut gajian baru lagi. Padahal kalian di situ gajinya udah, mungkin kalau 10 tahun gajinya udah lebih banyak ya kan. Mungkin kalau si majikan baik bisa 25 atau 30 mungkin. Terus kalau kalian masuk lagi majikan baru, nggak bakalan kalian itu gajinya akan sama. Paling lebih itu paling ya disamakan gitu loh sama gaji UMR-nya 20.000 kayak gitu. Karena kalian itu nggak memanfaatkan situasi. Kalau kalian itu kasih kebebasan malah kebelabasan. Jangan ya guys ya, jangan. Itu yang rugi kalian sendiri. Ini Taiwan loh. Apalagi sekarang itu kenapa sih majikan ini susah sekali dapat job ya kan. Karena yang sudah lama nggak mau pulang ya, yang sudah lama nggak mau pulang, terus yang baru itu pastinya tuh kebanyakan dia itu dapat majikan yang nggak baik ya, maaf ya, bukan mungkin nggak baik, atau majikan mungkin baru pertama ngambil, dia juga nggak tahu apa-apa, dan itu banyak sekali ya, banyak sekali ceritanya. Terus kebanyakan biasanya kalau itu juga ada permainan dari agensi ya. Jadi kalau kalian itu biasanya baru datang, nah itu si agensi dia itu bakalan dapat uang banyak dari majikan seperti itu. Nah kan, dan ruginya kalian kalau kalian itu dapat majikan yang gak baik, kalian harus pindah. Nah itu kebanyakan si agensi itu nggak mau mengurus kalian, mengulur-ngulur waktu biar kalian itu cepat pulang. Nah disitulah untungnya si agensi itu dapat duit dari majikan. Nah kan, kalau kalian baru datang dari Indonesia itu beda. Kalau kalian itu yang udah netap di Taiwan mau ganti majikan, itu majikan itu agensi nggak dapat apa-apa guys. Dia cuma dapat berapa? Dia paling cuma dapat komisi sebulan sekali yang kita bayar 1.500. Belum lagi nggak tahu itu si majikan cuma bayar berapa, dikit. Nah itulah sekarang itu kenapa kalau agensi ini dia itu bikin permainan banyak, ngambil keuntungan di TKW baru seperti itu. Beda kalau kalian tahu TKW lama ya kan. Oke gitu aja guys. Jadi buat pengalaman kalian ya, jangan menyalahgunakan kebebasan kalian yang udah dikasih sama majikan untuk menyalahgunakan waktu. Nah, kalian di sini itu jaga pasien, bukan makan gaji buta ya kan.
jaga pasienmu guys, jaga pasienmu. Kalian itu datang ke sini untuk kerja, bukan untuk liburan. Apalagi itu keluarnya berjam-jam, ngapain? Kalau kalian itu pingin libur ya tinggal ngomong aja. Kalau kayak gini kalian dipecat terus diusir, itu yang rugi kalian kan. Itu gak dibukain pintu, apalagi barang-barang kamu itu masih banyak di dalam. Ya kalau majikan ngizinin, kalau enggak itu dibuang kayak gitu, sayang kan. Oke guys, gitu aja. Semoga ini buat pengalaman kalian ya. Jangan semena-mena walaupun kalian itu udah 10 tahun di sini. Oke gitu, bye bye.